Jadi apa sih yang dicari sebenarnya dari teman-teman ini untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi meskipun pihak UGM udah bilang ini asli? Gue rasa TikTok kita sama TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden? Bahaya nggak tuh kayak gitu? To the point aja. Halo Sobat Sindo, di tengah kegaduhan ijazah Jokowi, suara lantang datang dari mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Apa yang membuatnya kini menggema? Tidak hanya ijazah Jokowi, kita juga akan bicara soal wajah penegakan hukum, di mana KPK dinilai kehilangan taji. Sementara, Kejaksaan Agung kini justru tampil memuji. Bersama saya Ike Kesuma. Dan saya Gai Parto Sigit. To the point aja. Kita kupas tajam bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Yap, thank you. Halo Mas Bang Eka. Saud, apa kabar? Makasih Mas Eka, makasih Mas Gaib, Ya. makasih. Ini Ya. PCJ ini emang ciri khas banget ya. Ciri khas banget kalau Ya, Bang ini Saud. kedinginan aja nih. Bang Saud, dalam beberapa waktu terakhir, Ya. Bang Saud mulai kencang berpendapat soal ijazah Jokowi. Kenapa ini mulai disuarakan oleh Bang Saud? Gibran enggak? Belum. Oh, belum. Baru Jokowi ini yang Nah, sampai. makanya judulnya ijazah. Ya. Ijazah anak sama bapak. Wah, ijazah anak sama bapak. Jadi sebenarnya baru munculnya baru ya, tapi sebenarnya kalau dari awal mulai dari ketika Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover, walaupun itu saya nggak dapat hard copy-nya ya, soft copy-nya ya, itu menjadi menarik karena apa? Coba dicek ya, bagi pemirsa semua kalau ada waktu, klik aja di situ Saud Situmorang mendongeng di PAUD. PAUD tuh PAUD belum SD, di bawah TK tuh PAUD tuh. Saya tuh di KPK itu 4 tahun tuh kerja saya itu selain menjarain orang, itu saya mendongeng di depan PAUD. Bagaimana membangun nilai kejujuran, kebenaran, keadilan. Gue bawa boneka tuh, gue cerita tuh bagaimana ngedongeng gitu ya. Terus apa dong tujuannya kalau nggak tujuannya adalah membangun integritas mulai dari anak paling kecil. Terus nanti masuk ke kampus, saya bikin namanya Festival Integritas Kampus. Ya. Itu lebih keren lagi. Kita minta kampus cerita, lu apa aja dosa lu. Mereka bilang, gue minta duit sama ibu gue nggak beli buku, gue nyontek, gue ini skripsi apa segala macam, itu semua ada gitu loh. Terus kemudian jadi ketika kemudian cerita bukunya Bambang Tri itu bicara tentang, itu kan bicara ijazah SD, SMP segala macam di situ. Ya. Saya kayak seperti diingat aja ke belakang, cuman saya masih menahan diri, ya kayak ini Saud kayak kehilangan topik gitu. Tapi setelah saya lihat kembali lagi yang saya kerjakan ke belakang bahwa sebenarnya tujuan kita adalah di dalam membangun integritas itu yang paling sulit di KPK, menjaga integritas juga paling sulit di KPK, justru menjarain orang gampang di KPK. Ketemu dua bukti ya nggak bro? Ya. Kan kita kayak nembak di kebun binatang aja nih sebenarnya. Betul. Iya kan? Banyak kok itu semua itu. 5.000 surat, aku sering mau gue cerita waktu itu. 5.000 surat itu kalau gue telitiin, pasti ketemu itu. Nah tapi membangun integritas ini susah gitu loh. Makanya ketika kemudian saya melihat, ini Rismon kok kayaknya sendiri ya. Dari 200 juta rakyat Indonesia, Rismon, Michael Sinaga, Bonatua, Silalahi, terus kemudian Tifa, Roy, kok kayaknya nggak ada orang lain gitu loh. Ya. Padahal ini yang dikerjakan sama dia ini bahasa formil materialnya kita nggak ada keraguan bahwa sebenarnya memang potensinya sangat besar, bahwa itu memang, iya kalau bahasa saya itu, kalau asli tunjukin. Kalau palsu akui. Oke, kamu nggak ngaku, kita nggak perlu pengakuan. Biasa di KPK juga koruptor nggak pernah ngaku, tapi kita bisa buktikan bahwa itu palsu kan gitu. Ya. Nah jadi maksud saya, ketika kemudian orang bertanya, saya pun jadi ikut-ikutan ngundang Rismon ngomong juga. Kayaknya, ya. Jadi maksud saya gini, kalau kemudian persoalan negeri kita ini adalah indeks persepsi korupsi 37, barusan saya ngomong di lembaga pengembangan ekspor, mereka dikasih beban PDP 30% APBN itu kan berat. Sementara kita tahu kan lembaga pengembangan ekspor kita di masa lalu tuh ekspor fiktif segala macam sampai triliun-triliunan gitu.
kayaknya aku bilang, kita bicara tinggi-tinggi, tapi kok kita nggak basic ke bawah menjaga integritas bangsa. Karena gini, ketika Anda memulai sesuatu peristiwa pidana yang menyinggung integritas, itu berikutnya itu akan ikut tuh. Kebohongan, penipuan, terus mendukung orang-orang yang tidak berintegritas, anak belum cukup umur dicalonin jadi wapres, itu ngikut gitu loh semuanya. Sebenarnya ujung di depan ini adalah perilaku yang menyamarkan dirinya sendiri, yang menurut saya, ya kok saya sekian tahun itu banyak bicara membangun mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Membangun integritas. Membangun integritas kok kemudian menentukan kayak gini aja kok susah banget gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya saya ngomong gitu lah. Tapi kan benar atau tidak, palsu atau tidak ijazah mantan Presiden Jokowi, kan udah nggak penting lagi sebenarnya ke depan. Itu satu. Yang kedua, jadi apa sih yang dicari sebenarnya dari teman-teman ini untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi meskipun pihak UGM udah bilang ini asli? Kurasa TikTok kita sama TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden. Bahaya nggak tuh kayak gitu? Lepas itu benar atau enggak itu anak-anak itu ngomong ya. Tapi udah begitulah sekarang. Terus Mas Gue bilang, udahlah Bang Saud, maafin aja. Ini bukan soal memaafkan, bro. Ini soal bagaimana kita ke depan sejarah Republik ini gitu loh. Meskipun secara undang-undang syarat untuk menjadi presiden cukup hanya lulusan SMA ya Bang ya? Ya, tetapi kan kita nggak bicara pidana itu kan sebenarnya nggak bisa Anda ngitung pidana itu sampai 1000 kesalahan baru kita menghukum orang gitu. Nggak begitu pidana kan. Satu aja Anda melakukan pelanggaran itu peristiwa pidana sebenarnya. Dan Anda harus bertanggung jawab di situ gitu. Jadi kalau kembali lagi, jadi bukan soal sebenarnya saya bilang dampak dari paternalistik terus kemudian memberi contoh terus integritas itu berpengaruh terhadap lingkungan bagaimana membangun kebenaran, keadilan, kejujuran dan seterusnya itu kan nggak gampang buat anak-anak. Itu saya bilang tadi itu TikTok anak-anak kecil udah ngomong-ngomong kayak gituan gitu. Entah diajarin bapaknya atau enggak, pokoknya faktanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita clearkan ketika Anda tidak melakukan suatu pertanggung jawab dalam kaitan identitas Anda yang menyangkut integritas Anda harus bertanggung jawab di situ. Dan saya lihat orangnya itu aja gitu loh. Nah, tapi belakangan ini dengan ada istilah apa ya? Ada istilah orang besar. Karena ada yang bilang gitu kan, orang besar di belakang ini. Saya bilang, aku ditanya kepada salah satu podcast, Bang Saud katanya ada orang besar. Ada. Banyak orang itu, orang berjiwa besar. Orang berjiwa besar tuh sekarang ada di Australia satu tuh ngaku lagi nyetirin siapa tuh. Ya kan? Lagi nyetirin anak wapres tuh kan. Nah, itu orang berjiwa besar. Terus kemudian ada lagi satu Subhan, ya itu orang berjiwa besar. Terus ada lagi sekarang mulai mendatangi Rismond mengakui, gue tahu bahwa dia pernah kos di sana cuma 2 tahun. Itu orang-orang besar. Besar dalam pengertian jiwa. Jiwanya yang besar, itu ada banyak. Itu yang mendukung mereka. Saya tanya sama si Bona tua Lai ke Solo itu siapa yang bayar? Siapa yang nyuruh? Enggak, aku pergi sendiri pagi-pagi, kami berangkat subuh-subuh pakai mobil. Nggak ada yang biayain saya. Begitu juga kita tanya. Jadi maksud saya, ada sebuah gerakan besar, jiwa besar yang sedang bergerak, yang saya bilang itu value, kita pernah cerita swarming. Cerita swarming itu bahwa ada satu kelompok orang memiliki jiwa yang sama. Kan Rismond sama Roy sama namanya Tifa itu kan nggak tahu-tahu ketemu aja gitu, mereka nggak pernah janjian kan. Nah sekarang rakyat kita sudah mulai seperti itu, dan yang saya sayangkan tuh lambat gitu, lambat banget kita untuk. Jadi kita ini selama ini hanya nonton aja deh. Ini TV swasta juga baru mulai lagi aja nih kan.